Selamat sore, perkenalkan nama saya Nicholas Abram, NRP 2121024 dari Universitas Kristen Maranatha, jurusan Teknik Sipil, pada mata kuliah Komputer Grafis. Kali ini saya berkesempatan untuk melakukan atau memberikan video tutorial tentang bagaimana penerapan energi analisis untuk final project Komputer Grafis semester 2 ini. Pertama-tama yang perlu disiapkan adalah file arsitektural pada bangunan yang hendak kita analisis. Setelahnya adalah kita melakukan on-height setiap elemen di sini agar bisa teranalisis dengan sempurna. Caranya dengan ini meng-on-height. Nah, ininya contohnya ini. Tembok di sini di hide karena untuk melihat ke dalam bangunan dengan mudah. Kita tinggal on hide saja, on hide ini. Setelahnya bisa di close. Nah, setelah di on hide adalah hal yang selanjutnya dapat dilakukan adalah kita tetap analisis dan menentukan lokasi wilayah tempat kita akan menganalisis. Hal ini penting karena kondisi wilayah tentu saja juga menjadi faktor dalam energi yang akan dianalisis seperti suhu ataupun iklim yang terdapat di sana. Nah, lokasinya di sini kita bisa didefinisikan dengan default city list, yaitu kita di sini diberikan kota-kota ataupun internet mapping service, atau kita meletakkan titik secara manual. Nah, kita pilih saja di sini karena ini adalah Wisma Cisantana, tentu saja kita akan ke tempat Cisantana yang berada di lokasi di Indonesia. Di search, ini bisa diperlebar window-nya. Nah, di sini aja Cisantana ini daerah di Pulau Jawa, letakkannya di dataran tinggi. Untuk lebih detail, kita bisa memindahkan mengendrak ini di mana lokasi hendak kita melakukan simulasi pembangunan. Misalkan di sini saja, misalkan. Nah, bisa di OK. Setelah itu, setelah memilih lokasi, hal yang perlu dilakukan adalah kita menentukan tiap-tiap material yang hendak akan dianalisis. Contohnya ini wall, tembok, kita ke edit type. Nah, di sini kan ada properties window, di sini kita bisa mengatur ininya material yang digunakan karena material tersebut bisa mengidentifikasi seberapa panas sebuah bangunan. Tentu saja jika dibandingkan dengan kayu ataupun besi, tentu saja kayu memiliki sifat yang lebih menolak panas, sedangkan besi menyerap panas. Hal tersebut juga berlaku pada lantai. Kenapa beberapa lantai di daerah datar di wilayah yang dingin kerap kali menggunakan lantai berdasarkan kayu ataupun batu dibandingkan lantai bertipe besi. Nah, di sini contohnya yang loading. Nah, di sini kita bisa mengatur material-material yang hendak ini. Konkret ini berarti semen ya, beton. Setelah diatur material-materialnya hendak pakai mana, hal yang selanjutnya adalah kita menyiapkan atau melakukan energi modelnya. Kita create sebagaimana kita ingin elemen-elemen apa saja yang hendak kita analisis. Sebelum masuk ke dalam energy creating model, ada hal yang terlupakan, yakni kita ke energy setting. Di energy setting ini kita bisa mengatur apa-apa saja parameter dan hal-hal yang hendak diperlukan. Contohnya ground plane. Ground plane ini lantai yang akan
sebagai lantai dasar atau lantai paling bawahnya bisa diatur mau dari mana. Terus ini project base-nya, apakah ini adalah konstruksi baru atau sudah ada. Ini ada space resolution, ada surface resolution, ada kedalaman zona, jadi sudah diatur secara otomatis, dan ini ada other option. Nah, modenya kita pakai yang building element saja, hingga kita akan menganalisis bangunan ini secara menyeluruh, seluruh elemennya, baik dari tangga, pintu, jendela, sampai ke tembok dan hal-hal lainnya. Oke, setelahnya kita bisa meng-create energi model. Nah, selanjutnya kita akan dibawa ke dalam energi model. Hal ini akan merujuk kepada aturan-aturan ataupun persyaratan yang akan diajukan oleh Revit sendiri. Sebagaimana contohnya adalah yang dapat atau eligible untuk menggunakan analisis ini adalah orang-orang yang memiliki akun Revit secara resmi, karena nanti energi modelnya akan dikirimkan ataupun file analisisnya atau perhitungannya akan dikirimkan via email. Jadi itu perlu diperhatikan apakah Revit yang digunakan adalah versi asli atau versi trial. Itu mungkin saja, atau versi crack itu tidak memungkinkan untuk melakukan analisis ini. Setelah diklik, maka kita harus menunggu beberapa saat untuk Revit ataupun Autodesk membuat perhitungan analisisnya. Nah, kita skip saja ke yang sudah dihitung. Nah, itu nanti kita akan, setelah itu Revit akan mengirimkan link ke email Autodesk ataupun email eng.maranata.edu. Ya, di sini kan bangunan sudah diidentifikasi, kita bisa melihat lokasinya dan juga perhitungannya. Nah, sini kita bisa menghitung energi-energinya. Nah, ini settingnya. Ada sekian presentasi dari saya. Terima kasih.